Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, eh, hari ini kita akan coba sedikit belajar tentang sebuah eh, negosiasi dalam perdagangan internasional, ya. Bagaimana dia masyarakat itu melakukan negosiasi bisnis, ya. Mulai dari pengertiannya seperti apa, bagaimana tujuannya dan syarat-syarat dalam negosiasi sampai sifat yang dimiliki oleh pelaku dari negosiasi bisnis tersebut, ya. Paling tidak ada empat konsep bahasan yang akan kita coba tuangkan pada pertemuan kali ini, gitu ya. Insya Allah hari ini yang akan megang saya, begitu ya. Jadi nanti saya akan buatkan video seperti ini. Nanti silahkan kawan-kawan tonton, dan mungkin next meeting, gitu ya, kita coba ketemu dengan Google Meet, karena kemungkinan kita hanya dapat 3 kali pertemuan, gitu ya. Minggu ini saya buat video, minggu depan coba kawan-kawan ada yang me, apa namanya melakukan apa namanya pemberi ini lagi, melakukan presentasi secara online, ya. 2 kali pertemuan besok, terus habis itu kita akan masuk pada liburan, begitu ya. Nah, oke, baik. Apa itu negosiasi internasional? Ya, negosiasi, ya. Untuk negosiasi adalah suatu proses di mana dua belah pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan, gitu ya. Pertentangan maupun persamaan sebuah kepentingan ini memberikan alasan terjadinya suatu negosiasi untuk mencapai kesepakatan, gitu ya. Dalam hubungan industri, kepentingan yang sama antar pekerja dan pengusaha adalah dalam hal produksi, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua belah pihak menginginkan agar produksi berlanjut dan meningkat karena merupakan sumber penghasilan dan keuntungan mereka, gitu ya. Kalau misalkan industri, perusahaan manufaktur, misalkan antara pekerja pekerja apa namanya pabrik misalkan dengan bos mereka, itu mereka akan melakukan negosiasi. Negosiasi banyak contohnya, ya. Kalau ketika kawan-kawan masuk kerja, keterima kerja, tanda tangan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu misalkan, atau biasa disebut dengan PKWT, ya. Kontrak eh, kerja waktu tertentu. Jadi istilahnya, bahasa mudahnya itu adalah pegawai kontrak. Kawan-kawan akan menyetujui rule-rule yang diberikan oleh perusahaan beserta kewajiban kawan-kawan dan juga hak yang akan kawan-kawan terima. Itu untuk misalkan pekerja, gitu ya. Tapi bagaimana dengan perdagangan internasional, gitu ya? Bagaimana perdagangan internasional ini menjadi sebuah apa namanya konsolidasi, begitu ya. Terkait apa? Banyak, misalkan terkait dengan harga. Dia pasti akan melakukan negosiasi. Bagaimana negosiasi itu berjalan? Dengan harga sekian, apakah Anda mau membeli suatu barang, gitu ya. Contoh misalkan di Krebet ada kerajinan dari kayu, misalkan, ya, dalam bentuk apapun yang diekspor ke luar negeri. Nah, itu dia melakukan transaksi-transaksi atau negosiasi-negosiasi berupa harga. Bisa banyak hal, misalkan oke, boleh dibuat di Indonesia itunya, nanti kirim ke Singapura, tapi jangan ada merek made in Indonesia apa segala macam di Singapura, dicap Singapura misalkan, gitu ya. Walaupun bikinnya Indonesia, pengrajinnya pengrajin Indonesia, dikirim ke sana tanpa merek, dicap mereka ada tambahan merek, dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang lebih tinggi, atau dijual di Singapura sebagai bentuk misalkan buah tangan dan lain sebagainya yang diakui oleh Singapura. Itu juga berdasarkan negosiasi.
Orang Indonesia merasa ya sudah barang saya dijual, kejual laku ya sudah itu sudah seneng gitu ya. Ini adalah permasalahan di salah satu desa di desa Krebet misalkan yang kemarin eh, kita dari dosen prodi pas main ke Pak Dukuhnya ternyata ada permasalahan seperti itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan nilai dari suatu produk ya kalau bisa mulai dari made in-nya atau capnya juga apa namanya apa sorry namanya mereknya itu dari punyaan buatan lokal sampai sana ya berarti mereka menerima barang ekspor yang sudah ada labelnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kesepakatan bisnis internasional yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kawan-kawan kalau misalkan observasi ke kanan kirinya yang memiliki apa namanya ekspor ya, memiliki perusahaan ekspor, kawan-kawan bisa tanya apa yang ada dalam negosiasi-negosiasi hal tersebut gitu ya. Ya. Oke, baik. Itu contohnya kesepakatan ya. Bagaimana dengan contoh yang bertentangan misalkan ya. Jadi orang bertentangan terus habis itu duduk bareng atau ketemu dalam Zoom untuk bisnis. Saya coba mengambil cerita dari salah satu mungkin kawan-kawan kenal Mardi Guwowi atau Bosman, The Bosman. Dia cerita bagaimana Indonesia ini memiliki alam yang sangat luar biasa dan memiliki mineral yang tidak dimiliki oleh luar negeri. Nah, mineral ini ingin dibeli oleh Cina, gitu ya. Orang Indonesia Pak Mardigu itu tidak mau menjual mineral tersebut kepada Cina, oke ya, dengan satu syarat. Kalau mau Anda beli mineral ini dari saya berikan Anda satu syarat, pabrik Anda buat di Indonesia. Nah, di situ Cina nggak mau karena investasinya besar sekali, pasti membangun pabrik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu dia nggak mau, jadi batal. Mereka bertentangan, berselisih, dan akhirnya tidak menemukan jalan apa namanya jalan tengah dan akhirnya negosiasinya batal, gitu ya. Nah, eh, gitu. Kalau misalkan kita berbicara lebih kecil lagi, skopnya pekerja gitu ya. Paling tidak ada antara seorang pekerja dengan bosnya begitu ya. Antara serikat pekerja dengan seorang pengusaha ya, suatu saat kalau kawan-kawan masuk dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja begitu ya. Nah, itu nanti bisa bekerja apa namanya kong kali kong dengan pengusahanya kalau misalkan gajinya yang kurang besar dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu ya. Atau satu kelompok serikat pekerja dengan satu kelompok pengusaha, maksudnya gimana, sama-sama bisnis yang bergerak di bidang perhotelan ya. Hotel A, hotel B, hotel C pasti memiliki serikat pekerja gitu ya. Perkumpulan serikat pekerja ini dengan perkumpulan pengusaha hotel tadi. Nah, itu pasti ada itu perusahaan hotel. Anda pernah mungkin suatu kali melihat fotokopi aja ada kok, Asosiasi Fotokopi Indonesia apa gitu, APHI kalau nggak salah saya. Saya agak lupa, cuman ada asosiasi-asosiasi seperti itu yang mana menjembatani para eh, pengusaha-pengusaha di bidang tertentu gitu ya. Oke, negosiasi juga dapat berlangsung secara kolektif maupun individual ya, seperti itu. Nah, bagaimana seorang negosiator yang sukses? Negosiator kita masuk kepada orangnya begitu ya. Negosiator yang sukses bekerja untuk mencapai kesepakatan dengan menyoroti kepentingan-kepentingan yang sama dan menghindari pertentangan-pertentangan gitu ya. Mau tidak mau kalau bisa harus win-win solution, bukan win-lose solution atau lose-lose solution. Jadi sama-sama kalah gitu ya. Kalau bisa win-win solution gitu ya. Yang satu tidak terlalu dirugikan, yang satu juga tidak terlalu dirugikan, bahkan menguntungkan kedua belah pihak itu lebih baik ya. Oke, baik. Nah, ini yang tadi saya berikan ya.
seorang pekerja secara individual dengan pimpinannya, serikat pekerja dengan seorang pengusaha, kelompok serikat pekerja dengan kelompok pengusaha, dan yang terakhir adalah negosiasi antar perusahaan ya, dengan perusahaan yang lain. Ya, ini terjadi di sekitar kita, gitu ya. Bahkan mungkin kalau di tataran kampus, BEM melakukan negosiasi dengan rektor misalkan terkait penetapan SPP. Nah, itu bisa dilaksanakan hal tersebut. Ya, ada negosiasi-negosiasi yang mana mencapai win-win solution. Gitu ya. Oke, saya next. Nah, negosiasi. Nah, kita masuk pada negosiasi internasional. Ya. Paling tidak negosiasi internasional itu melibatkan ada 3 hal ini ya. Persuasi ya, atau bujukan, rayuan, ajakan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Ini negosiasi umum juga terjadi hal ini. Ada kompromi yang sifatnya berkonstruktif atau membangun ya, konstruktif, bukan destruktif malah menghancurkan ya. Jadi misalkan Anda memiliki kolega di luar negeri, Anda misalkan ekspor kopi gitu ya, ekspor biji kopi misalkan ya ke sana, lalu di sana dia buat gitu kan, dibalikkan lagi ke sini, kita impor kopi yang sudah asli atau sudah dibuat dari sana ke Indonesia, tapi hanya melalui Anda ya. Ketika Anda tidak menyesuaikan atau tidak melakukan kesepakatan-kesepakatannya dan merusak kesepakatan tersebut, nah kan jadinya komprominya bersifat destruktif gitu ya, tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah canangkan sebelumnya. Nah, ada 4 paling tidak hasil dari negosiasi: menang kalah, kalah menang, kalah kalah, dan menang menang ya. Antara eksportir dengan importir, ada yang eksportirnya mau menang sendiri ya, bisa jadi eksportirnya menang, importirnya kalah. Habis itu besok importirnya nggak akan ngambil lagi dari eksportir tersebut. Bisa juga jadi kalah menang, eksportir dengan importir. Oke lah, boleh importirnya menang, mendapatkan harga barang murah. Besok eksportirnya nggak mau lagi kalau misalkan importir tersebut ingin impor barang mereka. Atau kalah-kalah, berarti tidak terjadi kesepakatan ya di sini. Ya udah, dilepas saja, mungkin tidak terjadi kesepakatan atau mungkin sama-sama karena memang sangat membutuhkan barang tersebut. Ya udah, dilakukan apa yang ini, dan besoknya tidak akan terjadi lagi deal semacam itu. Dan yang terakhir adalah win-win. Ini yang diharapkan ya, kalau bisa menang dan menang gitu ya, kedua belah pihak mencapai hasil, walaupun mungkin tidak semua ya, mencapai hasil sebagian dari posisi tuntutan mereka dan penawaran mereka gitu ya. Misalkan contoh, Anda ingin naik gaji misalkan dari perusahaan itu, Anda melibatkan serikat pekerja, semua datang berbondong-bondong ke bosnya, ditanyakan mau naik berapa gaji persen, 50% itu misalkan ya. Kalau 50% saya tidak bisa, si bos bilang begitu. Kalau 10% akan saya, atau 25% akan saya coba pertimbangkan. Tapi kalau mau naik 50% akan saya pecat sebagian besar karyawan di sini. Atau paling tidak akan saya pecat setengah karyawan di sini. Misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan bersikeras tetap seperti itu, minta 50-50%, lalu yang satunya akan dipecat setengahnya, berarti akan terjadi negosiasi yang sama-sama kalah-kalah gitu ya. Atau kalah-kalah, di situ dia kalah-kalah. Misalkan oke, si pekerja mendapatkan kenaikan gaji 50%, tapi 50% orangnya terbuang ya, dipecat begitu kan, sehingga beban kerjanya dengan kenaikan 50% akan semakin berat gitu ya. Bagi pengusaha,
Oke, mungkin secara biaya dia akan sedikit meningkat karena menaikkan 50% gaji mereka. Tapi dari sisi produksi bagi pengusaha akan menurun drastis efektivitasnya karena hanya ada 50% hanya ada 50% karyawan yang ikut atau kerja dengan dia. Nah, ini yang kalau bisa dihindari, sehingga perlu diupayakan dalam negosiasi adalah situasi menang-menang gitu ya. Dengan menaikkan 10 atau 25% gaji yang diterima oleh mereka, para karyawan akan jadi senang gitu ya. Sehingga perputaran barang tidak atau perputaran produksinya tidak menurun gitu ya. Kalau kawan-kawan pernah melihat di beberapa hari ini gitu ya, kalau saya tidak salah perusahaan ekspedisi milik Shopee itu melakukan demo besar-besaran ya. Jadi barang-barang yang dikirim melalui Shopee ya, ada apa sih apa ya, Shopee Express apa-apa gitu ya. Karena diturunkan dari 2000 fee per paket menjadi hanya 1000 atau 1500, saya lupa. Fee per paketnya, mereka demo barang-barang tidak diantar sehingga menumpuk di gudang gitu ya. Bagi pengusaha ini bencana gitu kan, bingung dia, barang-barang yang sudah dikirim gitu ya, bahkan berimbas sampai kepada seller dan buyernya yang komplain berkali-kali, kok barang belum dikirim, kok barang belum dikirim. Pengusahanya bingung juga karena hanya menurunkan sekitar 1000 sampai 500 per paket. Bagi pengusaha mungkin dengan menurunkan 1000 hingga 500 dia bisa meraup keuntungan lebih banyak ya. Tapi eh, kendalanya adalah di gudang barang-barang tersebut menumpuk. Nah, itu ya. Jadi negosiasi itu sangat penting untuk di manage sebaik mungkin gitu ya. Nah, ada dua negosiasi ya, yang terutama yang kooperatif ya. Jadi ada macam-macamnya, macam-macam negosiasi. Yang pertama adalah negosiasi kooperatif ya, dimana memang kooperatif ini membuat mereka saling ya baik lah, istilahnya seperti itu ya. Mereka cukup baik dalam ini, saling mengerti satu dengan yang lain tanpa ada keinginan untuk uh, win lose begitu ya, atau menang dan kalah gitu ya. Dia lebih kepada ya ayo kita bangun untuk maju bersama-sama. Kebalikannya dengan kompetitif, kalau bisa lawannya kalah kita yang menang. Dia mencoba untuk berkompetisi, merasa negosiasi itu bukan untuk merundingkan sesuatu yang agar bisa maju bersama, tapi kalau bisa ya kalah dan menang seperti itu ya. Ada banyak langkah-langkah yang perlu diketahui kawan-kawan ya dalam hal ini gitu ya. Paling tidak ada 4 gitu ya. Bagaimana cara kawan-kawan berkomunikasi gitu ya. uh, Seorang negosiator itu, komunikasi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting gitu ya. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana berbicaranya ya, bagaimana bahasa tubuhnya ya, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Habis komunikasinya bagus, pertanyaan-pertanyaannya untuk menggali informasi, lalu untuk mencapai suatu kesepakatan. Ada juga cara memberi sinyalnya, oh ini sepertinya sinyalnya kalau misalkan saya teruskan dia bakal berhenti, kita bakal nggak dapat barang yang kita inginkan gitu ya. Lalu bagaimana kawan-kawan menyajikan sebuah argumentasi yang jelas, ringkas, padat, dan bisa dimengerti oleh uh, lawan dalam berargumentasi gitu ya, dalam bernegosiasi maksud saya gitu ya. Jadi ini adalah cara-cara paling tidak apa namanya
cara-cara untuk atau paling tidak bagaimana kawan-kawan bisa mengerti arti penting dari sebuah negosiasi gitu ya. Dan apabila negosiasi itu deadlock gitu ya, atau buntu nggak bisa jalan lagi, atau apa ya istilahnya, tidak terjadi kesepakatan, tapi ini bukan sebuah situasi yang lus-lus ya, kalah-kalah, tapi deadlock itu terjadi karena kedua belah pihak memaksakan diri untuk bergerak di luar batas posisi tertentu yang telah ditentukan. Biasanya kalau deadlock tuh sudah ketegangan, ada ketegangan gitu ya, sampai gontok-gontokan dan lain sebagainya ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita sebagai negosiator coba mengerti kenapa lawan kita berbicara tidak ya. Misalkan tadi contoh Shopee yang menurunkan 500 sampai 1000. Kenapa pihak pengusaha menurunkan apa namanya fee yang diberikan kepada kurir sebesar 500 atau 1000 rupiah gitu. Jadi kenapa? Mungkin pada saat corona omset Shopee menurun ya. Di satu sisi mungkin Shopee sedang mencoba membuat negosiasi baru dengan perusahaan ekspedisi lain, yang mana perusahaan ekspedisi yang lain itu bersedia membayar lebih murah. Kalau misalkan bersedia lebih murah, kenapa harus bikin sendiri gitu, sehingga perlu adanya penyetaraan. Di sana misalkan di JNT bisa lebih murah, kenapa kalau punya saya mahal gitu, sehingga dia mencoba untuk menyelaraskan. Dari pihak Shopee juga ngelihat kenapa kok karyawan saya ngamuk sampai mogok gitu kan, melihat pas corona misalkan seperti itu pendapatan menurun, tambah saya potong, ya habis pendapatan mereka. Nah gitu ya. Jadi yang pertama adalah coba untuk mengerti mengapa pihak lawan itu berkata tidak. Oke ya. Lalu cari masalah-masalah baru yang dapat dijadikan konsensi ya. Konsensi itu apa? Kesepakatan ya. Jadi konsensi untuk menyepakati hal-hal yang baru, mungkin dari diri Anda atau dari pihak lawan, yang mungkin bisa dismoothkan lah gitu ya, lebih dismoothkan ya. Coba lalu selanjutnya adalah coba untuk menyetujui untuk menepikan pokok-pokok bahasan yang spesifik untuk sementara waktu dan melanjutkan negosiasi tentang pokok bahasan yang lain ya. Jadi biasanya ketika negosiasi bisnis ada banyak yang akan disampaikan. Mungkin yang pertama adalah harga ya, harga nggak sesuai, mungkin lanjut ke selanjutnya adalah bagaimana cara pengiriman, siapa yang menanggung biaya pengiriman misalkan. Harganya boleh sekian, tapi nanti Anda misalkan melihat mendapatkan keuntungan dari proses pengiriman barang misalkan seperti itu ya. Nah itu coba untuk yang tegang tadi disingkirkan sebentar, mencari atau melanjutkan negosiasi tentang pokok bahasan baru ya. Lalu selanjutnya adalah jika memungkinkan konsensi yang telah disepakati dan dapat ditawarkan untuk ditukar ya. Sudah konsensi, udah iya gitu ya, coba ditawarkan bagaimana kalau misalkan ditukar seperti ini, kembali ke pokok permasalahan di awal begitu ya, yang tadi bersih tegang segala macam, coba bisa nggak seperti ini contohnya tadi yang Shopee tadi, diturunkan 500 rupiah per itu, tapi ongkos bensin Anda tanggung semua. Terus habis itu sudah lah kayak gini, bagaimana kalau misalkan tetap 2000 tapi ongkos bensin kita yang tanggung gitu. Ada konsensinya, jadi ditukar seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pertimbangkan kemungkinan untuk menukar sekelompok konsensi kecil untuk konsensi yang lebih besar. Nah, dan yang lebih penting itu ya, konsensi itu kesepakatan tadi. Nah, itu adalah paling tidak cara-cara jika misalkan terjadi deadlock ya. Biasanya orang-orang gitu ya, orang-orang yang pada negosiasi kompetitif
yang ingin menang sendiri sering terjadi yang namanya deadlock atau jalan buntu, sehingga terjadi bersih tegang dan bahkan mungkin yang satu akan kalah gitu ya. Jadi menang kalah pada kompetitif ini gitu seringnya, bahkan bisa jadi sampai pada lose-lose, itu sama-sama kalah. Andai kata lose-lose dari Shopee tadi adalah orang-orangnya pada keluar, kurir-kurirnya pada keluar, barangnya masih menumpuk, jadi makin komplainnya makin keras dari masyarakat untuk pengusaha gitu ya. Dan kurir-kurirnya tidak mendapatkan pendapatan lagi itu ya. Itu ya kawan-kawan ya, ini adalah tentang negosiasi, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh kawan-kawan semua. Oke, jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WA dalam bentuk voice note atau dalam bentuk chat juga, nanti insya Allah akan saya jawab gitu ya. Dan next meeting kita akan ketemu di Google Meet saja untuk ya mungkin sedikit konsolidasi bagaimana dan juga kawan-kawan menyampaikan itunya. Oke ya. Oke, akan saya ubah ya dua pertemuan 9 dan 10 ini. Kalau misalkan ini sudah dibahas lama ya tentang jenis letter of credit, syarat letter of credit begitu ya, dan juga kebaikan dan kelemahan letter of credit, itu sudah dibahas sebelum UTS. Akan saya ubah menjadi pokok bahasan yang baru ya. Nanti saya ingin pada pertemuan ke-9 dan 10 kawan-kawan mengerti tentang financial technology. Bagaimana financial technology itu digunakan dalam pembayaran transaksi luar negeri ya. Nanti pertemuan 9-10 akan saya berikan RPS yang baru ya untuk pembahasan mengenai financial technology gitu ya. Jadi kelompok 9-10 nanti akan bahas tentang financial technology. Oke ya. Nah, selanjutnya semuanya sama gitu ya. Mungkin ya itu aja. Oke, mungkin cukup sekian kuliah pada pagi hari ini. Saya bikinnya pagi video. Jadi ya nanti kawan-kawan menikmatinya siang misalkan ya. Kuliah pada siang hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.